Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Muzaki Purnailahi, mahasiswa YIN Sakmajati Cirebon semester 7. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit membagikan bagaimana cara mendesain pembelajaran bahasa Arab menggunakan Edmodo, yaitu adalah suatu jejaring internet yang memanfaatkan internet tentunya untuk pembelajaran bahasa Arab. Nah, Edmodo ini merupakan salah satu bagian daripada MLS atau Management Learning System. Nah, di sini untuk mendesain pembelajaran menggunakan Edmodo, tentunya yang harus kalian lakukan adalah pertama-tama masuk ke Google. Nah, di sini kalian ketikkan saja Edmodo. Nah, oke. Langsung diklik. Kemudian pilih yang teratas new.edmodo.com. Nah, kita akan diarahkan pada tampilan register Edmodo. Nah, seperti itu. Nah, syaratnya agar kita bisa masuk pada web Edmodo, kita harus punya akun Google. Kalau tidak, akun Microsoft atau akun Edmodo tentunya. Nah, tapi akan lebih gampang jika kita menggunakan akun Google. Nah, sini kalau misalnya kalian baru pertama kali menggunakan Edmodo, maka kalian bisa pilih sign up. Tapi kalau misalnya kalian sudah pernah atau sudah punya, nah kalian bisa langsung login. Nah, di sini di pojok kanan atas ada sign up. Klik. Nah, ini dia salah satu kelebihan dari Edmodo sudah bisa terlihat. Nah, di mana di sini kita bisa masuk bukan hanya sebagai teacher dan juga student, tapi juga bisa sebagai parent. Nah, jadi di sini komunikasinya bukan hanya satu arah, tapi lebih dari satu arah. Nah, di mana guru, kemudian juga murid, dan juga ditambah dengan orang tua yang bisa memantau bagaimana pembelajaran anaknya selama pembelajaran daring. Nah, di sini karena kita akan mendesain kelas pembelajaran bahasa Arab, maka kita login sebagai teacher atau sebagai guru. Nah, kemudian select location, kita pilih tempat sesuai dengan lokasi kalian masing-masing ya. Karena kita sekarang saya ada di Indonesia, nah, maka pilih lokasinya Indonesia. Langsung aja ketik Indonesia biar cepat. Nah, oke, klik Indonesia, kemudian next. Setelah itu tunggu sebentar. Nah, ini dia yang saya maksud tadi, kita harus punya account Google agar kita bisa lebih mudah masuk ke web Edmodo. Oke, kita sign up with Google. Setelah itu kita pilih akun Google yang kita punya atau akun Google milik kita sendiri. Oke, diklik akun Google yang akan digunakan untuk login ke Edmodo. Nah, oke. Authentication with Google successful. Nah, ini menandakan bahwasanya kita sudah berhasil login ke web Edmodo. Nah, maka kita akan diarahkan pada tampilan utama daripada Edmodo itu sendiri. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Nah, tentunya kita akan membuat kelas. Nah, namun sebelum itu perlu diketahui bahwasanya nih, pada tampilan utama atau dashboard Edmodo di sini sudah bisa kalian lihat ada banyak sekali fitur yang bisa dimanfaatkan. Nah, seperti di sini ada fitur untuk membuat kelas, kemudian ada kalender untuk menjadwalkan kelas, kemudian juga ada Discover ini untuk mencari sumber pelajaran ya, sumber mata pelajaran, entah itu berupa games atau misalnya materi, link yang dibagikan dan sebagainya. Kemudian juga ada fitur message untuk pesan. Nah, untuk bertukar pesan antara guru dengan murid ataupun dengan orang tua. Nah,
seperti itu. Nah, baik, selanjutnya kita akan membuat kelas terlebih dahulu. Nah, di mana di sini ada my class di sini. Nah, di sini belum ada kelas karena ini pertama kalinya saya akan membuat kelas. Nah, kemudian selain itu juga ada my groups. Ini untuk diskusi kecil ya. Diskusi kecil, misalnya nanti dalam satu kelas itu ada 35 siswa dibagi 7, misalnya satu grupnya ada 5 orang. Nah, nanti bisa buat grup. Ada juga my hashtag. Nah, seperti itu. Nah, karena akan membuat kelas, maka kita klik create a class. Oke. Di sini nama kelasnya apa? Kita ketik saja, karena ini pelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab. Contoh kelas X, kelas 10. Contoh di sekolah MAN 2 Kuningan. Oke. Nah, di sini describe your class. Nah, Anda diminta untuk mendeskripsikan kelas, misalnya mulai jam 09.00 sampai dengan jam 11 misalnya ya. 00. Terserah ini deskripsinya apa aja, entah itu waktu atau yang lain sebagainya. Kemudian select a grade. Nah, karena ini untuk kelas 10, jadi kita pilih tingkat yang ke-10. Nah, kemudian select subject. Nah, di sini karena akan membuat desain pembelajaran kelas bahasa Arab, nah kita pilih yang language arts. Nah, kemudian select subjeknya. Oke, karena di sini belum tersedia bahasa Arab, kita pilih al aja. Change color. Nah, di sini bisa dirubah untuk warna kelasnya, terserah sesuai kesukaan Anda masing-masing. Kita pilih coba di sini biru ya. Create. Nah, apakah berhasil? Kita tunggu. Nah, oke, kita berhasil membuat kelas bahasa Arab. Nah, untuk pembelajaran daring. Nah, start a discussion, share class material. Nah, di sini kita sudah bisa langsung untuk membuka diskusi dan juga meng-share atau membagikan materi ya. Oke, kita close dulu. Nah, kemudian kita juga akan diarahkan pada add student. Karena kita di sini membuat kelas, tentunya harus ada siswa. Nah, untuk menambahkan siswa, nah kita klik saja add student. Nah, di sini nanti kita ketikkan first name-nya, nama contoh misalnya nama siswa yang pertama adalah first name Muhammad Rizky. Nah, berarti first name-nya Muhammad, kemudian last name-nya ketik Rizky, kemudian emailnya nanti dimasukkan ya, email yang valid. Nah, seperti itu. Kemudian nanti langsung diklik invite. Nah, untuk mengundang. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya. Kita kembali ke kelas. Nah, members ini berarti jumlah anggota yang ada di dalam kelas. Nah, seperti itu. Nah, kita akan coba membuka diskusi di kelas ya. Kita klik di post. Nah, kita post contoh. Nah, di start a discuss, ketik saja misalnya Assalamualaikum.
hari ini kita akan mulai pembelajaran. Kemudian kita bisa langsung pause ya, klik pause. Nah, maka sini sudah terpause ya. Nah, Assalamualaikum, hari ini kita akan mulai pembelajaran bahasa Arab. Nah, ini akan nanti dibaca akan bisa dilihat oleh siswa ya, seperti itu. Nah, makanya di sini ada kolom komentar nanti di bawah. Nah, jadi selain kita bisa mengundang siswa tadi dengan di sini kita masuk ke member, nah kita juga bisa bagikan kode kelas. Nah, di sini ada kelas kode. Nah, diklik saja kelas kodenya. Nah, ini bisa kita salin, copy, klik. Nah, kita bisa bagikan misalnya ke grup WhatsApp. Nah, ke grup WhatsApp kelas. Nah, kita bagikan. Contoh di sini saya bagikan ke arsip ya. Nah, nanti si siswa bisa login sebagai student. Nah, kemudian join dengan menggunakan kode ini. Nah, seperti ini membagikannya untuk membagikan kode. Nah, kemudian di sebelah kanan juga, nah di sini ada agenda. Nah, kita bisa membuat agenda, schedule. Nah, nanti kita tinggal klik saja di sini schedule agenda yang plus ini atau schedule event. Nah, seperti itu. Mudah sekali. Nah, baik, selanjutnya kita akan coba bagikan materi pembelajaran. Misalnya di sini guru akan membagikan PDF atau misalnya gambar. Nah, terkait materi yang akan dibahas pada pembelajaran bahasa Arab. Contoh. Nah, seperti ini kita start lagi a discussion, sama seperti tadi mau membuka diskusi. Nah, kita langsung aja pilih icon ini, attach file and image. Nah, ini untuk memasukkan file dan gambar. Nah, kita pilih materi yang sudah kita siapkan, entah itu berbentuk Word, PDF, ataupun yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, contoh di sini karena ini pembelajaran bahasa Arab. Nah, di sini ada materi bahasa Arab MA kelas 10. Nah, seperti itu. Oke, kasih aja keterangan perintahnya. Contoh, pahami terlebih dahulu materi pada bab pertama. Nah, bab pertama ini nanti isinya tentang al-hayatul yaumiyah ya. Nah, langsung saja di post. Nah, ini adalah contoh yang sudah terpost ya, terekspos materi yang sudah dibagikan. Nah, di sini perintahnya pahami terlebih dahulu mufradat yang ada di tema pertama tentang hayatul yaumiyah. Nah, di sini saya bagikan materinya berupa PDF atau buku bahasa Arab MA untuk kelas 10.
Nah, nanti bisa diklik, dibuka. Nah, nanti akan terbuka sendiri setelah diklik. Dan ini bisa diakses oleh guru maupun siswa. Nah, ini dia materinya. Siswa bisa lihat, bisa baca, dan bisa pelajari materi yang sudah dibagikan. Nah, kita kembali. Nah, jadi seperti itu ya untuk membuka diskusi, kemudian untuk membagikan materi seperti itu. Baik, selanjutnya di sini bisa dilihat ada menu create. Nah, kemudian bisa dipilih. Di sini ada assignment dan juga quiz. Nah, assignment ini bisa digunakan untuk pembelajaran maharoh kitabah, qiraah, istimah, dan kalam. Nah, di mana pengajar menggunakan ini sebagai bahan evaluasi dalam pembelajaran daring ya. Assignment. Nah, diklik create assignment new. Nah, di sini nanti bisa dimasukkan judulnya apa, kemudian keterangannya apa, seperti itu. Kita close lagi. Kemudian ada juga create dan quiz. Nah, ini untuk membuat quiz atau semacam games ya, permainan quiz interaktif yang bisa digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, kita klik lagi new seperti itu. Nah, di sini jenis kuisnya ada dua, ada quiz details. Quiz details ini semacam kayak esai seperti itu. Nanti bisa dituliskan pertanyaannya, kemudian instruksinya ya, jawabannya seperti itu. Nah, ada juga multiple choice atau quiz question. Nah, ini berupa pilihan ganda ya, alif, ba, jim, dal kalau dalam bahasa Arab misalnya. Di sini nanti contoh yang pertama, ma makna mufradat, ma makna hadal mufradat misalnya. Di sini mufradatnya apa? Kemudian nanti di sini ada responses. Nah, di sini ada jawaban-jawaban yang benar. Di sini bisa dimasukkan pilihan A, alif, pilihan ba, jim. Nah, seperti itu. Kalau misalnya mau nambah pertanyaan, nah di sini ada add new question. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini untuk membuat quiz. Kalau sudah, nanti tinggal diklik assign. Oke, kita close saja. Nah, intinya seperti itu ya untuk membuat quiz dalam pembelajaran bahasa Arab menggunakan Edmodo. Nah, di sini ada menu create untuk quiz dan assignment. Nah, assignment ini untuk evaluasi. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai sini. Selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu untuk bagaimana untuk berkirim pesan. Nah, di sini langsung aja kita masuk ke icon message ya. Nah, yang ada di atas. Nah, ini untuk bertukar pesan antara siswa dan guru dan juga orang tua ya. Nah, ini contoh. Assalamualaikum. Nah, ini
untuk mengirimnya langsung saja di enter. Nah, seperti itu. Nah, ada juga emoji yang bisa diberikan. Kemudian bisa menambahkan juga file, entah itu gambar dan lain sebagainya. Nah, oke, mungkin cukup sekian terkait desain pembelajaran, mulai dari bagaimana kita masuk, login, sign atau sign up, nah, ke web Edmodo, kemudian membuka diskusi, kemudian juga nge-share materi atau membagikan materi, kemudian juga membuat kuis, membuat assignment ya untuk evaluasi. Nah, kemudian juga bisa membuat kelas, tentunya membuat kelas, membuat grup kelas, dan juga terakhir itu untuk berkirim pesan. Seperti itu singkatnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.